Meski Satgas COVID-19 nasional menyebut tidak ada lagi zona merah di Jawa Timur, tetapi jumlah kabupaten kota yang masuk zona oranye atau risiko sedang COVID-19 justru bertambah. Oktober lalu, ada 15 daerah yang masih masuk zona oranye. Tetapi data Satgas COVID-19 nasional per 6 November sekarang bertambah 10 menjadi 25 kabupaten kota. Jumlah daerah zona kuning yang tadinya 25 sekarang berkurang menjadi 15 kabupaten kota. Daerah seperti Gresik, Kota Madiun, Kediri, Malang, dan Pasuruan termasuk yang mengalami penurunan zona dari kuning ke oranye. Menurut Jibril Makian, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur, penurunan zona kuning terjadi karena ada target baru penanganan COVID-19. Sekarang pemerintah mentargetkan tes PCR dalam jangka waktu mingguan dengan target 40.000 tes per minggu. Sementara di Jawa Timur masih berjumlah 25.000 tes PCR per minggunya. Dengan adanya perubahan target ini, maka 10 daerah yang semula zona kuning turun menjadi zona oranye. Yang artinya Jawa Timur ini sudah ditarget per provinsi ini harus mencapai tes sampai 40.000 per minggu. Nah, sementara itu kan jumlah tes kita memang naik memang. Dari bulan Juli itu per sebulan kita jumlah tesnya itu 31.220.000. Oktober itu satu bulan sudah bisa mencapai 93.799. Nah, kalau melihat dari hitungan itu harusnya kan target kita kan 40.000. Sekarang posisinya kita masih di mingguan 25.000 sampai 30.000. Dengan ada penilaian baru ini otomatis beberapa skor akhirnya turun. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo menyebut zona oranye sama saja dengan zona merah. Apalagi WHO tidak mengenal adanya zona oranye. Hanya ada zona hijau atau aman, kuning atau sedang, dan merah atau risiko tinggi. Lanjut Windu, perubahan target ini menunjukkan potensi penularan COVID-19 masih tinggi. Menurutnya, jumlah daerah berzona kuning juga menunjukkan penanganan COVID-19 jauh dari kata selesai. Cara paling ideal mengendalikan penyebaran adalah terus-menerus memperbanyak jumlah tes dan pelacakan. Testing itu tujuannya kan case finding ya. Case finding itu mencari kasus. Nah, kasusnya itu kan diperoleh dari apa? Kan dari penularan. Jadi kalau testingnya masif, tapi positivitasnya rendah, itu yang bagus, gitu loh ya. Jadi artinya, makanya kan ada ukuran namanya positivity rate. Positivity rate itu adalah dari mereka yang diperiksa, yang dites, ya itu berapa yang positif, ya dan target kita 5%, tidak boleh lebih dari 5%, itu artinya bagus. Jadi hanya 5% lah. Untuk Jawa Timur maupun Surabaya itu masih di atas 15%. Itu artinya apa? Memang penularan masih tinggi. Yang kita harapkan itu testing tinggi, tapi kasusnya rendah. Bukan kasus rendah karena testing rendah loh ya, itu salah. Jadi nanti jangan-jangan kalau kita tidak mau jadi kuning atau hijau, ya nggak usah testing. Hingga 7 November, data Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat total kasus positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 54.300-an orang. Dari jumlah itu, sebanyak 48.300 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Hingga 5 November, menurut Gubernur Khofifah di akun Instagramnya, persentase kasus aktif COVID-19 Jawa Timur menjadi terendah kedua se-Indonesia dengan 4,03%. Rangga Umara, Agadipa, Surabaya. Sedikitnya 155 santri di Polewali Mandar, Sulawesi Barat positif tertular virus corona. Pasien terkonfirmasi ini masuk kategori tidak bergejala dan mereka menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren. Suasana di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, lengang Minggu siang. Nyaris tidak ada aktivitas seperti hari biasanya selain penjagaan di pintu masuk pondok pesantren yang semakin diperketat. Hal ini terjadi karena 155 santri di pondok pesantren ini positif tertular COVID-19. Lantaran tidak menunjukkan gejala, mereka menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren dengan pengawasan ketat petugas. Pimpinan pondok pesantren menyatakan terungkapnya penularan virus berawal dari sejumlah santri yang mengaku menderita flu dan mengeluhkan gangguan indera penciuman. Sebelum diperiksa oleh petugas medis, sejumlah santri tersebut sempat diisolasi di ruang khusus di areal pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren berharap pemerintah setempat memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin agar santri dan santriwati yang positif COVID-19 segera sembuh. Waktu itu ya belum ada kejelasan apa jenis penyakitnya. Kemudian diputuskanlah bahwa
rencana awalnya ke 15 santri dan santriwati kami mau di rapid atau di swab, Pak. Setelah terjadi penularan virus, Kepolisian Resort Polewali Mandar langsung memberikan bantuan obat-obatan herbal dengan harapan dapat meningkatkan imun tubuh para santri. Yang diberikan adalah anak-anak santri bersama pengasuh maupun pembinanya. Herbal berbentuk biopropit, biopropit dan vitamin. Itu apa harapannya Komandan dengan penyerahan Harapannya adalah itu untuk pencegahan, menambah imunitas tubuh supaya tubuh tidak hanya lebih. Hingga saat ini, Pondok Pesantren masih menunggu sedikitnya 80 sampel swab santri yang belum diketahui hasilnya. Sementara ratusan santri yang dinyatakan negatif telah dipulangkan. Untuk sementara, aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren ini diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.